Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbik sholli sadri wa sirli wa yasirli amri ahlil uqdatam min lisani tafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah pejuang subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berjumpa kembali secara virtual untuk belajar mencari ilmu mengenai kehidupan dan Al-Quran, mengenai Al-Quran dan kehidupan kita. Dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu yang tergabung dalam kajian majelis pejuang subuh pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita mulai kajian pagi ini yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Tauli Paum dengan judul Ustadz Taum Pauli dengan judul Ketika Alam Mulai Tidak Bersahabat. Ini mungkin berhubungan dengan bencana-bencana yang kita alami dalam pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan langsung kepada Pak Ustadz Taum Pauli untuk memulainya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pejuang subuh Pondok Indah yang soleh-soleh, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Akhlak dan budi pekertinya seperti samudra yang luas yang tidak pernah kering-keringnya. Cintanya kepada kita umatnya bukan hanya di bibir saja, tapi juga diamalkan. Bukan hanya di dunia keindahan cinta beliau pun kelak kita akan rasakan manisnya di akhirat melalui syafaatnya. Dunia memang sangat miskin melahirkan pemimpin sekualitas beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita urung rembuk, kita membedah tema tentang ketika alam sudah mulai tidak bersahabat dengan kita. Akhir-akhir ini tema itu menjadi penting dan relevan untuk kita bahas karena kita membutuhkan keseimbangan diri dalam merespon setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya dalam khazanah keagamaan kita, ayat itu ada dua.
Yang pertama, ayat kitabiyah, ayat yang tertulis. Sedangkan yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat yang tercipta berupa hamparan alam raya yang ada di sekitar kita. Dua-duanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti saling berhubungan, saling melengkapi, saling membutuhkan. Ayat kitabiyah memberi kita tuntunan, memberi kita pedoman, memandu kita supaya langkah-langkah kaki kita harus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Baik dalam menegakkan syariat Allah, perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, sampai kepada bagaimana membangun keseimbangan yang ada di sekitar kita. Sedangkan alam, tempat di mana manusia tinggal, lingkungan di mana manusia tumbuh dan berkembang. Wa idh qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sosialisasikan programnya kepada para malaikat. Apa programnya? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan di bumi seorang khalifah. Di bumi, di planet bumi. Bukan di Mars, bukan Jupiter, atau di planet-planet pada gugusan galaksi yang lain. Allah pilih bumi, bukan Merkurius. Kita nggak bisa membayangkan kalau andai kata tugas kekhalifahan ini dimandatkan oleh Allah bukan di bumi tapi di Merkurius. Karena Merkurius itu planet yang kalau di siang hari panasnya 300 derajat Celcius, sedangkan malamnya minus 300 derajat Celcius. Tidak ada kehidupan di sana. Dan Allah Maha Tahu karena Allah yang mencipta semua kosmos ini. Kita ditempatkan di bumi, maka tempat kita di bumi adalah anugerah besar. Bahkan ditempatkan kita di Indonesia yang justru lebih dekat dengan garis khatulistiwa, iklimnya iklim tropis, yang siangnya jatahnya 12 jam, malamnya 12 jam juga. Maka pada konteks ini, cinta kepada NKRI menjadi sesuatu yang sangat penting, karena ini harus disyukuri. Karena ditempatkan kita di iklim yang sangat luar biasa untuk kita hidup. Jadi, ayat Allah ada dua. Ayat kitabiyah tertulis, memberi kita pedoman, acuan, bimbingan, panduan. Sedangkan yang kedua ayat kauniyah, alam raya dan segala isinya. Itu. Semuanya tunduk pada perintah Allah. Baik ayat kitabiyah maupun ayat kauniyah. Dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tuntas mencipta bumi, Allah mencipta langit. Faqala laha walil ardh. Lalu setelah itu Allah berfirman kepada keduanya, langit dan bumi. I'tiya taw'an au karhan. Datanglah kepadaku, ikutilah perintahku, baik dalam keadaan suka, au karhan, ataupun terpaksa. Pilihan dua. Ikuti perintahku dalam keadaan ikhlas, sukarela, maupun terpaksa, ada ketidakrelaan, karena enggan bertuhan kepada Allah. Pada saat itu, langit dan bumi dan segala isinya menjawab, Ataina to'i'ina. Kami mengikuti perintahmu dalam keadaan sukarela, ta'at. Maka api selalu mengikuti perintah Allah sesuai dengan takdirnya, panas dan membakar. Manusia harus tahu itu supaya kalau ketemu api cepat-cepat dipadamkan karena dia punya sifat panas dan membakar. Air dingin,
Maka kalau ada kebakaran, gunakan air yang dingin untuk memadamkan kebakaran itu. Jangan pakai bensin, walaupun sama-sama cair. Gitu. Manusia dituntut untuk punya ilmu tentang isi alam ini. Itu contoh kecil. Supaya tugas kekhalifahannya jalan. Menjaga ekosistemnya menjadi seimbang. Itu. Cuma ada di dalam Al-Quran, Allah pun menyuruh kita. Wa min syarri kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, dialah Allah yang mencipta falak. Sesuatu yang terbelah. Waktu subuh, ketika sinar mentari menampakkan dirinya di pagi hari, muncul fajar, masuk cahaya fajar, seakan-akan dia membelah. Sehingga malam yang tadinya gulita, mulai dicicil, terang benderang. Itu. Min syarri ma khalaq, berlindung diri kepada Allah dari apa-apa yang dicipta. Jadi ternyata kita disuruh juga sama Allah untuk berlindung diri kepada apa yang dicipta. Karena selalu memberikan wajah atau peran positif, tapi juga pada saat yang sama ada negatif. Dia bisa menghadirkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Air misalnya, dia bisa menjadi air minum buat kita. Dia bisa membuat ibu-ibu di dapur bisa memasak masakannya. Tapi pada saat yang sama, ada turun hujan dengan volume yang sangat luar biasa, maka pada saat itu boleh jadi membawa mudarat buat kita. Min syarri, kita disuruh berlindung diri kepada Allah, ma khalaq, dari apa-apa yang dicipta, gunung dan lain sebagainya. Itu. Nah, oleh karena itu, ketika di dalam kenyataannya, manusia yang tadinya mestinya harus menjadikan ayat-ayat kitabiyah buat membantu sikap dan perilaku hidupnya, tapi ternyata manusia karena cenderung bebas, lebih memilih panduan yang lain, lebih memilih acuan yang lain, lebih memilih petunjuk-petunjuk yang lain, lalu menafikan wahyu Allah, bimbingan dari Allah, Al-Quran dikesampingkan, maka biasanya manusia cenderung bebas dan suka menzalimi. Tidak akan bisa menjaga ekosistem. Maka yang muncul adalah kerusakan. Saat ketika misalnya Allah sampaikan nih amanah hutan di Kalimantan, luar biasa, ratusan ribu hektar hutan, bahkan jutaan. Banyak pohon-pohon besar yang ada di dalamnya. Tapi ketika masuk ada orang dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dia tebang, dia lakukan illegal logging, menebang hutan tanpa pertimbangan-pertimbangan ekosistemnya, tidak ada reboisasinya, maka pada saat itu boleh jadi lambat laun daerah-daerah yang ada di sekitar situ akan mengalami kebanjiran kalau turun hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Kita bisa bayangkan ketika gunung digunduli, bukit-bukit sudah tidak ada kayu, hutan-hutan dibakar. Maka yang muncul, air yang ditetapkan oleh Allah memiliki sifat bergerak mengalir dari tempat yang komprehensif menuju ke tempat yang depresif. Saat ketika turun, dia akan selalu mengambil tempat-tempat yang bisa dialiri. Maka kalau andai kata volume air dengan tingkat tinggi, boleh jadi pada saat itu memunculkan banjir yang ada di lereng gunung, pegunungan, yang ada di desa-desa, yang di saat yang sama, walaupun ada pengairan, karena debit air yang begitu banyak, bisa terancam gagal panen dalam tanaman itu. Masya Allah, hari ini ketika terjadi musibah demi musibah, bencana demi bencana di seluruh pelosok wilayah tanah air yang sama kita cintai, orang beriman dia akan selalu kembali kepada Allah. Ada apa nih?
Apa yang tidak jalan dari ayat-ayat Allah yang mestinya diwujudkan oleh manusia sehingga menghasilkan akibat yang sangat fatal ini. Dia selalu mencari rujukannya kepada Allah, kepada Al-Qur'anul Karim. Kita ingat pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau khalifah kedua. Kata beliau, kalau keledai yang berjalan di atas jalan di kawasan Persia, karena jalannya berlubang lalu keledainya jatuh, maka Umar yang akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Karena waktu itu Persia sudah mulai menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Bayangkan, keledai terantuk batu atau masuk kakinya di dalam lubang, terjatuh, maka Umar yang mengambil tanggung jawab, mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dia cantolkan kepada Allah, selalu dia bawa-bawa Allah. Karena orang beriman, dia melihat pasti ada panduan yang tidak jalan sehingga menyebabkan kerusakan itu jadi terjadi. Hari ini ketika ada bencana, apapun bencana itu, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, banjir di mana-mana, selalu dianggap itu sebagai itu karena curah hujan lalu berhenti. Itu karena hadirnya fenomena alam yang ekstrim lalu berhenti. Tidak dicantolkan kepada Allah. Merasa pinter, merasa punya kekayaan konsep. Padahal dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat 76, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih ada Dia yang Maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah melampaui semua ilmu yang dimiliki oleh manusia, bahkan makhluk secanggih apapun. Maka kita harus kembalikan kepada Allah. Cantolkan kepada Allah sehingga hati kita ini tetap terpaut. Energi untuk membangun kembalinya itu bakal kuat banget. Dorongan untuk mau memperbaiki kembali. Tapi kalau tidak, yang ada ya tetap rusak, bahkan lebih rusak lagi. Jadi kalau andai kata misalnya hari ini banjirnya 1 meter, tahun depan karena keseimbangan alam ini tidak terjaga dan kerusakan di mana-mana, bukan 1 meter lagi, mungkin 1,5 bahkan 2 meter bahkan lebih. Gitu. Saya ingin memberikan catatan, saudara-saudaraku sekalian. Segala sesuatu kalau dicantolkan kepada Allah, dicantolkan kepada agama, maka akan barokah. Coba. Sebentar lagi ada Idul Kurban yang disembelih sapi, domba, kambing, dan lain sebagainya. Kambing, sapi, domba, kerbau bisa dicantolkan kepada Allah. Bisa berkait langsung dengan agama. Karena sembelih hewan kurban pakai kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Bandingkan. Pernah nggak? Ada yang kurban tapi sembelih macan. Ada yang nikahan sembelih macan tutul, singa. Ada yang akikoh sembelih gajah. Tidak dicantolkan kepada Allah. Maka populasi gajah, populasi macan, bahkan hari ini terancam punah. Disinyalir di kawasan Sumatera, harimau hanya tersisa 200 lebih saja. Hanya tersisa 200 lebih saja. Karena nggak dicantolkan kepada Allah. Tapi coba bayangkan, tiap tahun ada kurban, tapi kambing nggak pernah habis-habis. Domba, sapi, nggak habis-habis.
Karena dicantolkan berhubungan dengan Allah. Barokah. Dan barokah itu tuzidukum fi ta'ah, semakin menambah ketaatan kepada Allah. Ketika kita hidup menghidupkan syariat Allah, ketika kita hidup menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita hidupkan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah, kita cantolkan kepada Allah, tujuannya ridho Allah, maka pada saat itu Allah akan tambah buat kita barokah. Bapak Ibu punya harta yang banyak, lalu kemudian disodakohkan kepada orang fakir miskin, bersahabat dengan yatim piatu, memberikan orang-orang yang hari ini sangat membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dari kita, maka pada saat itu diyakinkan dalam kalbu kita, Allah pasti tambah. Karena itu keluar langsung dari bibir Nabi kita sendiri. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Dia bertambah, bertambah, dan bertambah. Yakinkan dalam kalbu kita, dan nggak mungkin meleset. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Itu. Allah tidak akan berkhianat. Allah akan tunjukkan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, salah satu cara bersyukur kalau kaitan dengan alam, menjaga ekosistemnya sehingga tetap seimbang, maka Allah akan beri kekuatan energi kepada kita untuk tetap menjaga, istiqomah menjaga keseimbangan ekosistemnya, sehingga pada saat yang sama kita masih terhindar dari kita akan terhindar di Allah dari musibah demi musibah yang datang dari alam. Itu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ayo kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan dapat tuntunan yang sangat komprehensif. Kenapa ini semua bisa terjadi? Lagi-lagi Umar bin Khattab suatu saat terjadi gempa di Madinah. Lalu kemudian selesai gempa beliau kumpulkan. Dia sampaikan statement pentingnya kepada penduduk Madinah. Live secara nasional. Dosa apa yang sedang kalian lakukan hari ini sehingga Madinah kota kalian digoncang gempa oleh Allah? Dosa apa? Pasti dosanya nggak main-main. Kalau dosa besar, tingkat kerusakannya pun besar. Maka harganya adalah peringatannya juga harus dikoneksikan dengan tingkat dosa yang dimunculkan, tingkat kerusakan yang timbul. Dosa apa yang sedang kalian lakukan? Karena ini pasti menyangkut dosa besar. Maka yang dikirim oleh Allah adalah dalam bentuk gempa. Mari kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ada apa yang sedang terjadi di negeri ini sehingga Al-Quran sebetulnya pagi-pagi betul sudah mengkritisi perilaku kita sehingga berkaitan dengan bencana demi bencana itu. Surah Al-Anfal. Surat nomor 8. Ayat 32 dan 33. Jawabannya ada pada ayat ke-33 tapi berkaitan dengan ayat yang ke-32. Wa il qalullahumma, dan ingatlah dan dalamilah, pahamilah, raihlah nilai-nilai kebenaran yang terjadi pada setiap fenomena-fenomena alam dengan menghadirkan Allah dalam kehidupanmu. Wa il, dan pahamilah, dalamilah, dan ingatlah. Qalullahumma, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin Mekah itu berdoa. Allahumma. Jadi orang kafir pun, musyrikin Mekah pun sebetulnya sudah mengenal nama Allah. Mereka doa kepada Allah. Wa idh qalullahumma. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir itu berdoa kepada Allah. Mereka pun mengenal nama Allah.
Hanya saja konsep Allah di zaman jahiliyah dan konsep Allah di zaman Islam berbeda. Al-Quran dalam beberapa ayatnya merekam. Sebut saja misalnya dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 61. Wala in sa'altahum, Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta seluruh lapis langit dan bumi, wasakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan rembulan. La yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Yang mencipta seluruh lapis langit dan bumi, menundukkan matahari dan rembulan, itu Allah, kata kafir Quraisy. Fa anna yufakun, tetapi kenapa pada saat menyembah bukan kepada Allah, tapi kepada 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu. Ketundukan diarahkan kepada patung, tetapi secara ideologinya kepada Allah katanya. Yang mencipta semuanya Allah. Ada lagi ayat. Masih dalam surat yang sama ayat 63. Wala in sa'altahum, Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, kalau pakai bahasa akademis, Muhammad lakukan riset kepada umatmu kafir Quraisy. Man nazzala minas sama'i ma'an. Coba lakukan riset, tebar angket, tanya sama mereka, siapa yang menurunkan air hujan? Ma'an, as-sama'i ma'an, menurunkan air hujan dari langit. Fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha. Lalu dengan air hujan dari langit itu, Allah suburkan tanaman yang tadinya layu. Hidupkan bumi yang tadinya mati. Siapa yang menguapkan air laut ke angkasa? Lalu berubah menjadi awan, awan berubah menjadi mendung. Mendung sampai kepada titik yang paling dingin, dia berkondensasi, lalu turun ke bumi menjadi air, menjadi salju, menjadi embun. Siapa yang punya otoritas itu? Maka semua angket itu akan menjawab Allah yang melakukan. La yaqulunna Allah, Allah yang melakukan. Ada lagi. Surah Az-Zukhruf, surah ke-43. Ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum, tanyalah kepada mereka, Muhammad, siapa yang mencipta diri mereka? Coba bayangkan sistematikanya. Kalau pertama pertanyaannya terkait dengan makrokosmos, alam besar. Lalu kemudian alamnya begitu luas, maka kemudian direduksi lebih kecil lagi terkait dengan fenomena alam, turunnya hujan. Lalu sampai kepada mikrokosmos, alam kecil, manusia. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta diri mereka, mencipta suami mereka, mencipta istri mereka, mencipta anak-anak mereka, mencipta tetangga-tetangga mereka, siapa yang melakukan itu? La yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Fa anna yufakun, tetapi pada saat menyembah dia berpaling bukan kepada Allah tapi kepada patung-patung, berhala-berhala yang disembah. Jadi orang kafir Quraisy juga mempercayai Allah. Jadi kalau hari ini ada orang percaya kepada Allah, tapi perilakunya ngikutin pikiran-pikiran sekulerisme, pikiran-pikiran yang cenderung ateistis, maka kondisi yang sama seperti didapatkan oleh Nabi. Masyarakat pertama yang dijumpai oleh Nabi, mereka meyakini Allah itu ada, bahkan Allah mencipta seluruh alam ini, tetapi pada saat ucapan syukurnya bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Makanya tidak heran kalau mereka berdoa, wa idh qalu Allahumma. Apa isi doa mereka? In kana hadza huwal haqqa min indik, jikalau
Al-Quran ini berasal dari sisimu, bukan produk pikiran Nabi Muhammad, bukan konsep yang dibuat oleh Nabi Muhammad, buktikan itu melalui dua. Jadi ada dua proposal yang mereka ajukan di hadapan Allah. Pertama, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Yang kedua, awitina bi'adzabin alim. Timpahkan kepada kami, hadirkan kepada kami azab yang sangat pedih. Bentuk azabnya terserah engkau ya Allah. Tapi itu menjadi pembuktian bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dibacakan dan didakwahkan kepada kami ini, menjadi bukti bahwa benar-benar berasal, bersumber dari engkau ya Allah. Jadi ini luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy ini. Memang begitulah manusia, kalau di dalam kalbunya sudah didominasi kekufuran yang sangat-sangat kuat, maka keingkaran tangannya, keingkaran matanya, keingkaran telinganya, ingkarnya lidahnya, mulutnya, semuanya itu sangat nyata, bahkan ekstrim. Kalau istilah sekarang sebetulnya radikal, yang disematkan kepada kelompok yang sebetulnya taat beragama hari ini. Gitu. Luar biasa sebetulnya. Jadi kalau istilah saya itu kriminal spiritual yang sangat fatal terhadap permintaan kafir Quraisy itu. Allah jawab pada ayat ke-33-nya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab, musibah, malapetaka, bencana, hancur-hancuran wa anta fihim, kecuali engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Allah tidak akan menurunkan musibah, malapetaka, azab kalau engkau Muhammad kekasihku masih ada di tengah-tengah umat. 63 tahun kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 63 tahun Allah tidak instruksikan alam dalam bentuk apapun alam itu, gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain sebagainya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu jaminan Allah kepada kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan menurunkan musibah, azab, bala bencana, malapetaka, hancur-hancuran kalau masih ada masyarakat yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang sebetulnya sangat manusiawi banget. Karena Allah tahu betul, nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Problemnya bukan kenapa manusia bersalah, kenapa manusia punya dosa. Karena tidak ada manusia yang nggak punya dosa. Problemnya adalah ketika manusia bersalah, melakukan perbuatan dosa, apakah yang bersangkutan mau bangkit dari keterpurukan spiritualnya, lalu kemudian membenah diri, membuka pintu kebesaran Allah, hadir di hadapan Allah dengan istighfar diperbanyak, taubat diperkuat, zikirnya ditekunkan, amal soleh ditingkatkan, ibadah yang dihadirkan dengan tulus dan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah, atau malah pada saat yang sama dia malah ingkar, bahkan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau andai kata musibah datang silih berganti, itu menunjukkan bahwa kesalahan yang sama kita masih ulang-ulang. Menunjukkan bahwa perilaku kita hari ini
adalah kita masih berbangga-bangga dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah, dan masih menganggap benar dengan kesalahan kita, masih menganggap benar di atas tumpukan dosa-dosa kita. Itu yang kemudian Allah mengutus ayat-ayatnya untuk melempengkan perilaku kita agar sesuai dengan ayat kitabiyah, ayat yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim. Ada pesan lain dari Allah. Surah An-Nisa, surat keempat, ayat 79. Allah menyuruh kita untuk bertafakur. Lagi-lagi, ini semua karena memang salahnya kita, bukan ada sistem yang salah di sisi Allah. Tidak. Sama sekali tidak. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Setiap nikmat yang kamu peroleh, kita peroleh di waktu pagi, peroleh di kala siang, saat di waktu sore, datang besok pagi kita mendapatkan nikmat, diingatkan oleh Allah, faminallah. Itu bukan karena ilmumu, bukan karena kekuatan skill dan pengalamanmu, tidak. Faminallah, itu berasal dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, karunia yang begitu banyak ini bukan karena hebatnya Sulaiman, bukan karena ilmu dan pengalaman, skillnya Sulaiman, tetapi karena Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Tapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan musibah yang menimpa kamu, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir di mana-mana, hujan yang turun dengan sangat ekstrim, jatuhnya pesawat terbang, tenggelamnya kapal-kapal laut. Famin nafsik. Itu karena salah dewe, salah kita. Artinya ada sistem Allah yang tidak jalan. Ada yang Allah maui yang tidak muncul dalam sikap dan perilaku kita. Dan ketika itu sama dengan kita mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman saat merespon datangnya musibah, dia cantolkan, dia kembalikan kepada Allah. Ini ada yang nggak beres. Dibully. Sok suci lo. Sok agama lo. Paling bener doang lo. Ekstrim lo. Radikal lo. Salah sebetulnya. Kita sebetulnya bersyukur kalau ada kelompok atau teman yang hadir lalu kemudian memberikan kesadaran kepada kita. Yuk kita buka Al-Quran. Jangan sampai ada yang belum terlihat dalam perilaku kita, yang mestinya harus terlihat di setiap kehidupan kita, pagi, petang, siang, malam, tapi nggak kelihatan. Ada apa nih? Jangan-jangan itu yang menyebabkan semuanya ini menjadi hadir dalam kehidupan kita. Yang jelas, semua peristiwa alam itu bukan cek kosong dari Allah. Itu bukan fenomena alam semata-mata, lalu kemudian kita lupakan. Oh, ini bagian dari teguran Allah, jangan-jangan menjadi azab, atau jangan-jangan menjadi jalan bagi semakin kuat dan dekatnya seseorang hamba. Bersedih, menangis. Kadang-kadang nggak bisa kita tahan itu tangisan yang menetes, air mata yang menetes. Karena bertubi-tubi peringatan itu datang dari Allah. Tapi bertubi-tubi dianggap sebagai angin lalu. Bertubi-tubi juga dianggap sebagai hal biasa-biasa saja. Nggak pernah dicantolkan kepada Allah. Sehingga tidak ada semacam gerakan kembali kepada Allah, kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran. Tidak ada gerakan massal. Karena demi Allah,
ini pasti ada yang belum jelas, belum jalan dalam kehidupan kita. Itu. Baik tugas yang pertama, menjalankan syariat Allah, maupun yang kedua, menjaga keseimbangan alam dalam menjalankan atau mewujudkan peran kekhalifahan kita dalam kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, sampai di sini dulu. Kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan tanya jawab, pertemuan kita lebih produktif lagi. Mangga, saudara-saudaraku sekalian. Masih unmute Pak Reddy. Baik, terima kasih Pak Ustadz Taumbeli atas ceramahnya. Sebelum kita buka tanya jawab, perkenankan saya membaca dulu beberapa pengumuman mengenai kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan yang akan kita lakukan, mohon maaf. Yang pertama adalah pada hari Jumat nanti ada pengajian Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz kita, Kiai Haji Dr. Andes Uci Armasi, membaca Al-Quran dengan tartil. Dilakukan setiap hari Jumat mulai pukul jam 5 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Kemudian malamnya ada konsultasi keluarga Sakinah bersama dengan Ustazah Dr. Haji Ulfatmi Amir Syah. Dimulai pada jam 8 malam sampai dengan jam 8.30. Selanjutnya hari Sabtu ada kajian yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Syarwat mengenai ketimpangan dalam ahli waris. Dan berikutnya ada sholat subuh live dari Masjidil Haram Sabtu jam 8.30 sampai jam 10 dengan meeting ID 98806 933810. Jadi kita akan melakukan live, siaran live dari Masjidil Haram. Selanjutnya, Ahad, seperti biasa, adalah Tadabbur Al-Quran yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Hamdani Anwar. Tadabbur untuk surat Ali Imran ayat 28 sampai dengan 30. Acara dimulai jam 5.30 sampai jam 7. Dan dilanjutkan dengan jalan-jalan online. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Sudan di Afrika yang dihadiri oleh Dubes kita untuk Sudan, yaitu Bapak Rosalis Adenan. Silakan bagi yang suka dan ingin tahu mengenai Sudan, bergabung di acara jalan-jalan online. Untuk kegiatan sosial yang kita lakukan, Baksos telah melalui tahap ke-11, jadi kali ini sudah tahap 11, yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari ini. Partisipasi Bapak dan Ibu sekalian kami harapkan, jika ada yang ingin melakukan sedekah atau infak, bisa menghubungi bendahara kami, atau langsung transfer ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, di Bank Syariah Mandiri atau sekarang jadi Bank Syariah Indonesia dengan nomor 72451 kode rekeningnya 7220201001 untuk nomor rekeningnya. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa menyisihkan rezekinya dan menyalurkan kepada kami untuk melakukan baksos. Berikutnya ada ini mungkin dibacakan langsung, dibawakan langsung oleh Pak Edi. Pak Edi ada sudah hadir? Nah, itu ada. Silakan Pak Edi, bacakan langsung mengenai training-training, kegiatan training kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami dari Divisi Pendidikan Yayasan Pondok Indah menyampaikan beberapa training classical online yang kami siapkan. Yang pertama yaitu classical training online, yaitu Tahsinut Tilawah Al-Quran, yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uci Armisi. Dan Alhamdulillah ini sedang berlangsung 4 kali berturut-turut. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu ada classical training pengantar menulis bahasa Arab dan juga Al-Quran yang akan diselenggarakan awal Maret yang akan datang. Untuk ini kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti program ini cukup ketik taksin maupun tulis Arab kepada admin kami. Dan selanjutnya untuk program kajian Beda Iqra, kita sudah alhamdulillah pada batch keempat, yaitu langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran, yang akan diselenggarakan pada hari Ahad, setiap hari Ahad, yaitu mulai tanggal 7 sampai 28 besok. Dan juga kami menyiapkan level yang selanjutnya, yaitu program tarjim atau menterjemah. Dan insya Allah juga akan dibimbing langsung oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uci Armisi. Dan ini kami mohonkan kepada Bapak Ibu yang ingin mentadaburi Al-Quran, seperti tadi Ustadz Taumpuli, bahwa salah satu ibadah kita adalah mentadaburi Al-Quran, sehingga mensyukuri dan mengamalkan apa-apa yang ada terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Edi, terima kasih. Baik, itu pengumuman kegiatan kami dalam minggu ini. Untuk selanjutnya kita masuk session tanya jawab Ustadz Naum ya. Pertanyaan pertama ini dari Pak Hadril Busudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang makin lama makin banyak tampak bahwa orang-orang tersebut rajin beribadah, tapi di sisi lain lebih bersekutu dengan orang-orang kafir, membenci para ulama, dan juga sering membuat pernyataan tidak menerima sunnah. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Silakan Pak. Ini mengenai orang-orang munafik nih Pak ya. Iya, tipikal manusia yang paling berbahaya itu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah awal-awal, saat ketika Allah bocorkan karakter orang yang bertakwa, menggunakan 5 ayat. Ada 5 kriteria orang yang bertakwa dan ada di dalam 5 ayat pertama. Ketika Allah bocorkan karakter atau wataknya orang-orang kafir, butuh 2 ayat. Tapi ketika Allah sampaikan watak, karakter, strateginya orang-orang munafik dalam mengacak-acak stabilitas, itu Allah sampaikan dengan 13 ayat. Karena melalui kasat mata nggak terlacak. Mereka pandai menyembunyikan apa yang sesungguhnya yang menjadi visi misi mereka. Itu. Ketika bergabung dengan umat Islam, dia akan mengatakan, kita bersaudara, kita sama-sama Muslim, kita sama-sama, aku juga beriman, aku juga Muslim, tuh lihat KTP saya, keluarga saya, keturunan saya Muslim. Tapi saat ketika berada di kelompok sana, lidahnya, konsep berpikirnya, sikap dan perilakunya sudah memihak ke sana, merusak. Kegaduhan bangsa dan negara hari ini justru karena kebanyakan dikendalikan oleh orang-orang munafik. Kegaduhan hari ini sedang terjadi itu karena banyak orang munafik di negeri ini. Kalau mengikuti panduan ayat, dan itu sulit terlacak. Sulit terlacak. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, anaknya yang sudah Muslim, namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasul. Ya Rasul, Abdullah bin Ubay wafat. Maka Rasul dengan husnuzannya
mau berangkat untuk takziah. Karena Abdullah ini kalau sholat jamaah berdiri di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembunyikan kekufurannya. Lalu kemudian dia perlihatkan akomodatifnya, sikapnya, perbuatannya. Dia sebetulnya beriman sama seperti Rasul dan para sahabat. Bahkan sholatnya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar yang ada pada saat itu langsung minta, ya Rasul, apakah ini perintah Allah, bimbingan wahyu, atau hasil ijtihadmu, pikiranmu? Kata Rasul, ini bukan bimbingan wahyu. Kalau begitu aku punya pendapat yang berbeda. Sebaiknya tidak usah datang takziah. Kenapa? Rekam jejak Abdullah bin Ubay ini sangat luar biasa terhadap Rasul dan para sahabatnya. Dakwah Islam ditentang, kebenaran Al-Quran dikritisi, bahkan dilemahkan, dan lain sebagainya. Udah nggak usah ke sana. Itu. Rasul jalan aja, maka turun ayat. Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu mensalatkan jenazah orang yang meninggal dengan cara seperti itu. Rekam jejaknya sangat kuat sekali, tidak cinta kepada Rasul dan para sahabat. Agama selalu dihalang-halangi. Gerakan dakwah Nabi. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Karena dia telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Rasul nggak tahu. Bahkan sholat jamaah di belakang Rasul. Allah yang bocorkan niat sesungguhnya di dalam hatinya. Dia sebetulnya kufur kepada Allah. Kufur kepada engkau, wahai Rasul. Wa matu wa hum fasikun. Dia mati dalam keadaan fasik. Dalam keadaan membawa dosa-dosa besar akibat kemunafikan yang selama ini dia lakukan. Jadi, Pak Ustadz, kalau kayak begini seperti apa sikap kita? Marra'a minkum mungkaran. Apabila kamu lihat satu jenis kemungkaran dalam keluargamu, dalam lingkungan tetanggamu, bahkan dalam berbangsa dan bernegara, maka pada saat itu falyughayyirhu biyadi, rubah itu dengan tanganmu. Powermu, kekuatanmu, wewenangmu, jabatanmu, kebijakanmu. Fa'illam yastati', hari ini saya bukan pejabat, Pak Ustadz. Gimana? Fabilisani, dengan lisan. Nasihat, tausiah, saran, pendapat, ide, gagasan. Sampaikan itu melalui media-media tertulis, elektronik, dan lain sebagainya. Sampaikan pesan. Atau kalau pakai sistem yang lebih konstitusional, ya udah sampaikan ke DPRD 1, DPR 2, atau ke DPR. Sampaikan supaya suara kita menjadi tersalurkan ke wilayah eksekutif. Fa'ilam yastati', kalau ini pun tidak jalan, siapa yang mau dengar hari ini? Semuanya pada pesimis, walaupun ada undangan. Ayo silakan kritik, ayo silakan koreksi, ayo silakan sampaikan apa yang menjadi sistem yang tidak jalan selama ini. Sampaikan. Siapa yang mau dengar? Kalau ini pun tidak bisa, fabiqalbi, dengan kolbu, hati. Ikhtiar hati, kerja hati dalam kondisi seperti itu seperti apa? Ada dua. Pertama, jangan toleransikan perbuatan mungkarat yang kita lihat. Sambil pada saat yang sama, usahakan buat benteng dalam rumah, supaya jangan sampai kemungkaran itu masuk ke dalam rumah kita. Dan yang kedua adalah, doakan kepada Allah, supaya yang hari ini masih di luar agama, masih bersenang-senang di atas tumpukan dosa-dosa,
masih merasa bangga bahwa dirinya paling soleh, paling suci, paling bertakwa, agar kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cuma Rasul memberikan catatan wadzalika dha'aful iman, itulah serendah-rendahnya iman. Serendah-rendahnya kualitas iman yang keluar actionnya hanya sebatas doa dan menginginkan itu tidak terjadi dalam diri dan keluarganya. Karena sikap perilaku kita itu gubahan hati. Ada kadar keimanan tertentu yang membuat kita nggak bisa mewujudkan itu secara maksimal. Dan itu serendah-rendahnya iman, kata Rasulullah SAW. Miris kita hari ini, menangis kita hari ini, merintih kita. Barangkali ada yang lain. Oke. Baik, lanjutkan pertanyaan berikutnya di chat, Pak ya. Ini pertanyaan dari Pak Tisna Wijaya. Pengulangan kisah terhadap manusia selalu terjadi sejak dahulu. Manusia ada yang lalai dan ada yang sadar. Bagaimana kita menjaga agar selalu sadar dan istiqomah menetapi menjalankan mungkin ya perintah Allah, Pak Ustadz. Ya, peristiwa demi peristiwa datang silih berganti. Ada yang tercatat, terekam oleh sejarah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sumber-sumber yang lain, datang kepada kita karena kita baca. Cuma kadang-kadang kita selalu lalai, sehingga kesalahan yang sama kita lakukan. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah hadirkan tsunami yang sangat dahsyat. Kita menganggap Aceh, waktu kembali gulung tsunami yang sangat dahsyat, itu terdahsyat. Enggak, ada yang lebih dahsyat lagi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu dakwahnya 450 tahun. Tapi pengikutnya 80 orang. Dari 80 orang itu, bayangkan, keluar masuk kampung, keluar masuk kota, tapi yang bisa tersentuh hidayah Allah hanya segelintir orang. Yang lain masih asyik dengan dunia. Yang lain masih tergoda, terbuai oleh keindahan dunia dan segala isinya. Sekian banyak waktu diberi kesempatan oleh Allah, tapi tidak membuat mereka kembali ke jalan Allah. Bayangkan, pada saat persiapan, ketika Allah berencana menghadirkan tsunami, Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu. Membuat perahu. Tapi kemudian dibully oleh buzzer-buzzer itu. Gila lo Nuh, bikin perahu di tengah daratan terjauh, jauh dari laut. Orang kalau mau bikin perahu ya dekat pantai, di pinggir pantai, supaya memudahkan setelah kalau sudah selesai bisa didorong menuju ke laut. Kenapa bikin perahu di tengah daratan? Gila engkau. Nabi Nuh dengan keimanannya menahan diri, tetap asik mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai semuanya, terjadi banjir yang sangat luar biasa. Menggulung bahkan istri dan anaknya Kan'an. Yang di saat itu matanya sempat menangkap. Ini ada ombak besar mau menggulung Kan'an. Tapi dia masih merasa, aku masih punya kemampuan untuk bisa menjangkau bukit itu. Ajakan Nabi Nuh pun ditolak. Karena kekufuran. Bayangkan, kekufuran kalau sudah karatan, hidayah sedekat apapun dijauhkan. Karena apa? Begitu kuatnya kekufuran sehingga dianggap sebagai hal yang biasa aja. Hidayah itu bukan sesuatu yang sangat mahal. Nabi Lot, Nabi Soleh, datang Nabi Musa.
sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kesalahan yang sama kita lakukan. Masya Allah, di alam yang semakin bebas hari ini, kita melihat di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita akan berhadapan dengan kenyataan boleh jadi di sekitar kita ada pernikahan sesama jenis. Nggak perlu ada panggilan konstitusi melegalkan. Mereka nikah aja. Mereka kawin aja. Kontrol sosialnya rendah. Sangat rendah. Karena semuanya hari ini, karena terbentur oleh suara saya nggak didengar. Kemana saya menjerit, kemana saya harus mensuarakan. Nah, orang-orang beriman selalu menjadikan ini sebagai iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Dalam surah Al-Hasr ayat 2. Fa'tabiru, ambil i'tibar. Fa'tabiru itu berasal dari i'tabara ya'tabiru, artinya menyeberang. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang berpikiran mendalam. Analisanya kuat. Kayak dengan teori dia punya modal untuk menganalisa sesuatu. Dia mampu untuk menyeberang, i'tibar. Keluar dari fenomena, keluar dari satu peristiwa untuk mengambil pelajaran. Ada apa? Ini banjir, tapi ada apa? Ada apa dengan perilaku saya? Ada apa dengan perilaku kolektif kita hari ini? Ini ada gunung meletus, ini ada gempa bumi. Ada apa dengan perilaku kolektif kita yang hari ini belum jalan? Kita kadang-kadang lalai. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, merasa benar di atas tumpukan dosa-dosa kita. Maka berkali-kali dihadirkan peristiwa demi peristiwa, tapi kita tidak pernah menyeberang, i'tibar, menyeberang untuk mengambil wisdom, hikmah-hikmah untuk perbaikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Hati-hati hari ini, hati-hati. Al-Quran mau dijauhkan, agama mau dianggap tidak berguna. Praktek-praktek keagamaan dianggap sebagai ancaman. Hati-hati. Hadir satu peristiwa, hadir satu musibah yang boleh jadi sifatnya bukan lokal lagi, satu pulau lagi, tapi semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian, khawatirlah kalian, takutlah kalian ketika hadir satu bentuk bencana, musibah yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim saja, kelompok pembuat dosa saja, kelompok yang selalu membelakangi perintah Allah dan Rasul-Nya saja, tapi orang-orang beriman yang suka tahajud, yang senang sedekah, yang selalu ruku dan sujud kepada Allah, semuanya kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa azab Allah sangat keras. Saking kerasnya sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak pada saat itu. Kita disuruh berhati-hati. Artinya apa? Kondisikan, sesuaikan diri kita dengan maunya Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke lah misalnya kita masih belum bisa menjalankan itu karena hidayah masih jauh. Kita belum memahami pentingnya hidayah dalam hidup. Nggak apa-apa. Tapi ketika mereka atau kelompok yang menjalankan itu, jangan dibully dong. Jangan dikritik dong. Jangan suka begitu. Karena nanti akan membawa malapetaka secara kolektif. Demikian, saudara-saudaraku sekalian. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini karena pertanyaan di chat sudah habis, saya berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Taumpuli.
Silakan bagi yang ingin bertanya, mengangkat tangannya, raise hand. Nanti speakernya kita buka. Ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Ustadz Taumpuli? Pak Said, tolong dibantu di monitor. Baik. Belum ada kayaknya. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya mau tanya Pak Ustadz Taumpuli. Mengisi kekosongan. Tadi disampaikan bahwa di zaman Rasulullah, azab tidak diturunkan jika Rasulullah masih ada di tengah-tengah umat, Pak ya. Sedangkan zaman sekarang, tadi disampaikan juga Pak Ustadz bahwa jika manusia masih ada yang meminta ampun, maka azab itu tidak diturunkan. Nah, bagaimana sekarang dengan kasus sekarang ini yang terjadinya COVID nih Pak ya, merata ke semuanya. Jadi baik di situ ada yang minta ampun, ada yang orang soleh maupun kafir, semuanya kena nih dengan COVID ini. Apakah ini azab yang diberikan Allah kepada semua umat manusia? Kira-kira begitu, Pak. Ya. Ketika musibah itu datang, lalu menimpa 1-2 orang, itu belum pada kategori azab. Lalu kemudian datang lagi musibah, menimpa kawasan tertentu, lalu yang lain diselamatkan oleh Allah, maka boleh jadi itu pelajaran. Ayo, mungkin pertama kita kurang sedekah, sehingga Allah gedor empati simpati kita melalui azab, dan mau mengeluarkan apa yang kita miliki kepada mereka yang hari ini kena musibah. Gitu. Jadi, gairah sedekah kita harus dibangkitkan melalui azab. Mau berbagi kepada orang lain melalui musibah. Gitu. Atau boleh jadi pada saat yang sama di training sama Allah, dipilah-pilah. Karena di tengah-tengah musibah yang berangkat itu ada orang yang tahajud, ada orang yang senang sedekah, ada orang yang tidak akan bisa tidur kalau tidak memberikan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain. Dia pun kena musibah. Maka boleh jadi itu bagian dari cara Allah mencintainya. Karena Allah memandang perlu semua bekal yang dia miliki, yang dipersiapkan di sepanjang hidupnya, dianggap sudah cukup untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi ketika muncul satu musibah, bentuknya azab karena kolektif. Hari ini ada COVID. Dan menariknya, COVID itu nggak kelihatan oleh mata. Ini pelajaran besar banget. Yang hari ini sombong karena ilmu yang memenuhi nalarnya. Yang hari ini sombong karena harta benda yang begitu banyak dalam genggaman tangannya. Yang hari ini sombong karena job-job penting yang dia sandang. Yang hari ini sombong karena kecantikan, kegagahan. Yang hari ini sombong karena popularitas. Ayo, tiarap semua kita hari ini. Harusnya kita harus tiarap karena keimanan. Supaya apa? Memahami. Ada satu makhluk Allah yang nggak kelihatan, tapi sangat menentukan. Bikin kita takut, bikin kita gelisah, bikin kita khawatir. Bukan hanya kita. Kita khawatirkan istri, anak-anak kita. Kalau ada yang keluar rumah, kita harus sampaikan, ayo, prokes, protokol kesehatan harus ditegakkan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tetapi, COVID-nya sendiri, virusnya sendiri, nggak terlihat oleh mata. Makanya Allah pagi-pagi betul memberikan sindiran keras, sarkasme tuh, sindiran keras kepada kita. Al-Baqarah surah kedua ayat 26. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu. Allah tidak merasa risih menghadirkan putu, menghadirkan
nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk, untuk membuat komparasi. Supaya nalar kita harus menangkap, supaya kalbu kita harus mencermati. Ada apa di balik ini semua? Ternyata yang kecil kutu, yang kecil nyamuk, bisa melahirkan kemanfaatan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hari ini Allah hadirkan COVID. Sudahkah kita mengambil pelajaran untuk membuat sholat kita semakin khusyuk, untuk membuat zakat, infak, sedekah kita semakin ikhlas, untuk membuat, melazimkan seluruh perilaku kita dikonversi, diarahkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID hari ini menjadi azab yang luar biasa dari Allah. Itu menunjukkan bahwa ada perilaku-perilaku kita yang sangat luar biasa pengaruh kerusakannya, tingkat kerusakannya. Dan kita masih merasa bahwa itu benar, itu baik, itu terbaik bahkan. Karena kita nggak punya standar yang bagus, standar yang jelas. Standar ganda, bahkan multi ganda. Maka kemudian hadir virus ini. Gitu. Dia makhluk Allah. Makhluk kecil. Hanya bisa dideteksi melalui instrumen-instrumen kesehatan. Tapi sangat membuat semua orang takut, khawatir. Sampai-sampai akidahnya tergerus. Lebih takut kepada COVID daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih takut kepada virusnya daripada takut kepada Allah yang mengadakan virus. Ini pun lucu. Ayo. Hari ini kita betul-betul diledekin langsung oleh Allah. Yang merasa pinter, yang merasa kaya, yang merasa nggak butuh Allah, ayo tiarap. Harus kita tiarap bareng-bareng. Untuk lakukan evaluasi total terhadap semua perjalanan hidup kita selama ini. Demikian saudaraku, Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ini ujian, peringatan, levelnya udah level azab ini. Maka kalau kita orang beriman, ayo kuatkan keimanan. Ikhtiar semampu kita, sekualitas kemampuan kita. Toh kalau andai kata kita sudah berikhtiar, tapi kemudian utusan itu ternyata dipilih Allah kepada kita, tawakkalna 'ala Allah. Berangkatlah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan sesuatu yang aib. Terima itu dengan kebesaran jiwa, dengan penuh keimanan. Gitu. Yang jelas, Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang cinta kepada-Nya. Demikian Ya. Allahu a'lam. Baik, jadi seperti yang kita ketahui bahwa azab itu bermakna sebagai azab ataupun juga sebagai ujian. Demikian Pak Ustadz ya. Ya, kepada orang beriman itu menjadi ujian. Semakin kuat imannya, biasanya kalau sudah KW1 itu makin yakin, makin kuat. Makin kuat. Yakin itu ada 3 tingkat. Ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dengan hadirnya musibah demi musibah, orang beriman menjadikannya sebagai menaikkan level kualitas keimanan. Dari ilmul yakin menjadi ainul yakin, dari ainul yakin menjadi hakul yakin, sehingga menjadi yakin yang sempurna. Yakin itu sesuatu yang tidak tersentuh oleh keraguan-raguan. Jadi kalau yakin adanya Allah, yakin Allah yang mencipta, yakin
ibadah kita ditujukan kepada Allah, ya udah jangan tersentuh oleh keraguan-raguan lagi. Jangan hadirkan istri anak lagi dalam sholat. Jangan hadirkan semua aset yang kita miliki lagi dalam sholat. Kalau kita yakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, maka pada saat kita ingin wujudkan syukur kita melalui sholat, ya udah, yang ada hanya sholat, jangan ada yang lain. Hadirkan keyakinan pada level ini. Maka hadirnya musibah itu menjadi ujian bagi orang beriman. Imannya makin kuat, dan pada saat yang sama makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang beriman, tapi imannya masih diasam garamkan lingkungan. Masih sangat mudah, sangat gampang. Kadang dia sholat, kadang nggak sholat. Kadang dia puasa, kadang nggak puasa. Gimana arus? Maka dikasih peringatan oleh Allah. Hei, nih, ku kasih ujian nih, ku kasih peringatan nih, alarm nih, sinyal nih, signal dari Allah. Ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Tapi kepada orang kafir menjadi azab, sehingga semakin kuat kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya langsung, masih kami berikan kesempatan. Silakan diangkat tangannya, nanti kita monitor. Ada yang bertanya, ingin bertanya langsung? Kalau nggak ada, sambil menunggu itu, ini ada pertanyaan lagi Pak, ada minta dari Bapak atau Ibu nih, Harlini Harun. Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Mohon penjelasan mungkin ya mengenai apa bedanya ayat-ayat kitabiah dan ayat-ayat kauniyah. Bagaimana maksudnya penjelasan definisi dari kitabiah dan kauniyah? Iya. Tadi di awal Pak Ustadz menjelaskan mengenai kitabiah dan kauniyah. Iya. Ya, ayat Allah itu ada dua. Pertama kitabiah, yang kedua kauniyah. Kalau kitabiah, ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus untuk umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dituntun, karena Al-Quran ini menyempurnakan semua kitab yang sebelumnya belum sempurna, maka kita hanya mengikuti tuntunan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah, berisi tuntunan-tuntunan yang memandu kita. Maka tugas kita adalah sesuaikan sikap dan perilaku kita kepada isi kandungannya. 30 juz itu. Itu ayat-ayat kitabiah. Gitu. Bagaimana cara syukur kepada Allah, bagaimana cara atau teknis menyembah kepada Allah, puasa yang baik seperti apa, zakat seperti apa kalkulasinya, sampai kepada dalam kehidupan sosial bermasyarakat, agar menjadi ibadah caranya seperti apa, itu dituntun. Dituntun. Sampai masuk WC aja dituntun sama Allah. Menyingkirkan duri di jalan. Padahal kita lewat, masa bodoh kan sebetulnya. Siapa yang mau lewat sini, nggak apa-apa. Ada duri di jalan kita nggak mau singkirkan, nggak apa-apa. Tapi Allah, Rasulnya nuntun, nggak boleh. Kita harus selamat dan menyelamatkan orang lain. Gitu. Kita harus sehat dan menyehatkan orang lain. Maka kalau ada duri di jalan, singkirkan. Ada paku di jalan, singkirkan. Maka pada saat kita mendapatkan kebajikan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat kitabiyah. Termasuk di dalamnya sunnah-sunnah Rasul. Karena Allah sendiri mengatakan, man ata'ar Rasul faqad ata'allah. Surah An-Nisa ayat 80. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Ngikutin sunnah Rasul, itu sama dengan
ngikutin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu ayat kauniyah itu ayat yang tercipta berupa hamparan alam raya dan segala isinya. Batu yang ada di halaman rumah kita itu ayat Allah. Ayat itu apa? Tanda, bukti. Bukti wujud Allah, adanya Allah, bukti keesaan Allah. Hari ini matahari sudah terbit. Dia selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Matahari itu ayat Allah, bukti adanya Allah, bukti esanya Allah Subhanahu wa taala. Maka matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Kalau Tuhan itu dua, Tuhan itu satu, sangat mungkin sekali matahari tidak istiqomah untuk terbit dari timur dan tenggelam di barat. Sebagai bukti tauhidnya Allah, esanya Allah, matahari selalu terbit dari sebelah timur dan tenggelam di barat. Matahari itu ayat Allah. Bulan ayat Allah. Itu. Bulan ayat Allah. Hadirnya bukan di waktu malam, tapi nyatanya perannya, fungsinya lebih kelihatan di waktu malam, bukan di waktu siang. Saat di mana sinar matahari sudah hilang, mataharinya sudah tenggelam, di saat itu dia yang sudah mengakses sinar matahari dengan sendirinya pada saat ketika matahari tuntas menjalankan fungsinya bagi bumi, di saat itu dia kirim cahayanya kepada manusia, kepada bumi. Sehingga kita tidak merasakan kegelapan yang sangat. Kalau di Pondok Indah di Jakarta, kita tidak merasakan efek dari bumi, efek dari bulan. Tapi kalau di Flores, di kampung saya, kalau andai kata bulannya itu purnama, berasa banget kehadiran Allah melalui bulan. Bukti adanya Allah melalui bulan. Bukti isanya Allah melalui bulan. Itu. Jadi ayat itu ada dua. Itu. Ada ayat kitabiyah dan ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah kadang positif, kadang negatif. Seperti pisau bermata dua, kadang positif, kadang negatif. Ingat Nabi Ibrahim pada saat ketika menghadapi pengadilan Namrus, dia mendapatkan pengadilan, keputusan turun, dia harus dibakar. Yang dibakar itu mestinya api, yang dibakar itu mestinya kayu, supaya masakan jadi matang. Ini yang dibakar orang. Yang dibakar orang. Sementara api itu ayat Allah. Tadi sudah disampaikan ayatnya, faqala laha walil ard i'tiya taw'an aw karhan. Ikutilah perintahku dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Qolata, langit dan bumi dan segala isinya menjawab, ataina ta'ina. Kami mengikuti perintahmu dalam keadaan taat. Api pada saat itu karena ayat Allah, dia nurut sama Allah. Allah instruksikan kepada api. Qulna, Allah sampaikan kepada api, berfirman kepada api. Ya nar, wahai api, kuni bardan, dinginlah engkau. Api mendapat instruksi bukan hanya dingin saja, tapi pada saat yang sama bertanggung jawab dengan dinginnya itu menyelamatkan tubuh Nabi Ibrahim. Wassalaman ala Ibrahim. Hebatnya kata-kata Allah ini. Sebab kalau andai kata instruksi Allah kepada api supaya dingin saja, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Tapi ternyata enggak. Api, ciptakan temperatur dinginmu, yang temperatur dinginmu itu memungkinkan kekasihku Ibrahim bisa selamat. Maka Nabi Ibrahim bisa keluar dari bara api dengan senyum yang tersungging manis di bibir. Itu sebabnya dalam Al-Quran kita disuruh untuk berlindung diri kepada ciptaan Allah juga kan. Min syarri ma khalaq. Berlindung diri dari kejahatan makhluk-makhluk apa yang dicipta, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Subhanallah. Jadi kembali kepada tadi, ayat Allah ada dua, ayat kitabiyah tertulis, dia yang memandu kita, memberi petunjuk kepada kita. Ikuti petunjuk Allah, ikuti maunya Allah, maka kita pada saat berjalan di muka bumi akan selalu memberi manfaat, selamat dan menyelamatkan, terlindungi dan melindungi, dan lain sebagainya. Pasti itu terjadi. Asal kita jadikan dua ayat itu sebagai pegangan kita. Hari ini kalau kita melihat, ada yang tidak mau berpegang kepada ayat yang tertulis, tapi melepas diri juga dari ayat yang tercipta. Sehingga ketika ada fenomena alam dianggap sebagai hal yang biasa saja dan tidak ada keterlibatan Allah di dalam fenomena alam itu. Dan itu sayang banget. Makanya kita ngedoain terus supaya semuanya mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, Pak Ustadz. Jadi ayat kitabiah itu yang menuntun langsung kepada kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah seperti puasa begitu, Pak ya? Iya. Betul. Kalau yang kauniyah mengajak kita berpikir alam Al-Quran dengan fenomena alam, apa yang terjadi dalam diri kita maupun alam. Jadi sebagai contoh mungkin mohon maaf Pak ya, mengenai penciptaan alam semesta. Di dalam Al-Quran tertulis, tapi kemudian ilmu pengetahuan menyatakan ada teori Big Bang. Kira-kira seperti itu. Itu yang termasuk ayat kauniyah, Pak ya? Betul. Makanya gini, kalau mau jujur, yang menjadi ilmuwan itu mestinya umat Islam. Karena Al-Quran itu kitab yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Dan banyak undangan, perintah, ajakan dalam Al-Quran untuk kita dekat dan bersahabat dengan alam. Termasuk di dalamnya melakukan riset agar bisa mendapatkan manfaat lebih dari hasil riset itu. Sayangnya, mungkin karena terkait dengan bahwa hari ini peradaban bukan dipimpin oleh umat Islam, tapi oleh Barat, maka kita hari ini lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen. Banyak teori-teori keilmiahan yang justru datang dari Barat, bukan dari kita. Yang tanggung jawabnya, kalau pada pakai logika ini, harus umat Islam. Karena kita yang mendapatkan panduan lengkap Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu. Bayangkan, wahyu pertama turun itu nyuruh apa? Bukan nyuruh sholat, bukan nyuruh puasa, bukan nyuruh haji. Iqra, membaca, eksplor kemampuan kita, potensi kita untuk membaca lingkungan kita, membaca ayat, membaca apa saja. Maka yang mestinya menjadi ilmuwan kita umat Islam. Namun demikian, ada jalan keluar dari Rasulullah SAW. Khudil hikmata wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah, ambil ilmu atau ilmu pengetahuan tanpa kalian memandang dari mana hikmah itu datang. Sehingga kita harus membenar diri sehingga suatu saat nanti bukan orang lain yang memimpin peradaban, tapi kita yang memimpin peradaban. Kalau saya melihat, mencermati, gerak peradaban itu usianya rata-rata 500 tahun. Peradaban Yunani itu bergerak mulai dari 500 tahun sebelum Masehi sampai tahun pertama Masehi. Gitu. Yunani hancur, datang. Dunia tidur panjang sampai 500 tahun. Dan ironinya adalah momentumnya lahirnya Nabi Isa. Di saat yang sama dunia lagi tiara, tidur panjang dalam peradabannya. Kapan dia bangun dan terbangun? Ketika wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad di Gua Hira. Peristiwa spiritual di Gua Hira itu sangat menentukan awal peradaban Islam. Iqra, Iqra, Iqra.
Setelah dunia tidur panjang 500 tahun, lahir peradaban Islam melalui fenomena Gua Hira, Iqra. Sampai 500 tahun usianya. Habis itu 1111, habis itu dunia tidur panjang lagi. Karena proses di mana transfer ilmu pengetahuan dari timur Islam ke barat melalui peristiwa yang sangat menyedihkan, tragedi kemanusiaan yang sangat panjang. 200 tahun mereka menganggap ilmu-ilmu itu karena dari umat Islam dibenci, maka kemudian mereka nggak mau menganggap ilmu pengetahuan itu penting. Tapi ternyata enggak. 200 tahun kemudian mereka mengadopsi. Tapi setelah itu, dosen-dosennya, gurunya, ustadznya dipenggal lehernya. Muncul Renaissance, abad ke-16. Kebangkitan ilmu pengetahuan. Maka Barat memimpin dunia sudah 400 tahun lebih. Kalau kita melihat logika peradaban tadi, ada sekitar nggak sampai 100 tahun lagi Barat ini hancur. Nah sekarang problemnya, setelah dunia tiara panjang, negara-negara Islam di Timur Tengah sudah pada hancur. Menyisakan Indonesia hari ini. Menyisakan Indonesia hari ini yang penduduknya mayoritas Muslim terbesar di dunia. Indonesia dan Turki. Kita berharap setelah kepemimpinan Erdogan diganti oleh kepemimpinan yang berlatar belakang pendidikan santri, pesantren. Dan di Indonesia seperti apa? Momentum 2024 sangat menentukan. Sangat menentukan. Akankah itu menjadi momentum tiarapnya peradaban Barat dan semua tidur panjang sehingga 500 tahun ke depan muncul peradaban Islam? Allahu a'lam bishawab. Saya berkeyakinan peradaban yang bakal menggantikan peradaban yang hari ini ada, peradaban Barat, datang dari umat Islam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita oleh Allah sudah bisa menyaksikan ayat Allah itu. Saya berkeyakinan seperti itu. Karena logika panjang Allah wujudkan seperti itu, saya meyakini ke depan insya Allah akan seperti itu. Muslimin Islam yang akan memimpin dunia. Makanya Barat hari ini ketar-ketir. Nggak mau kalau Islam di Indonesia maju. Nggak mau kalau Islam di Indonesia itu rukun-rukun aja. Maka digedor-gedor melalui NU, Muhammadiyah. Ayo berantem sama anak bangsa. Kalau kitanya kuat secara kultural, ayo tanam kekuatan kita, kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi warisan yang sangat kuat dari nenek moyang kita. Insya Allah. Insya Allah. Dan saya meyakini, bisa saja itu muncul dari, kalau saya meyakini, datang dari Barat. Karena Barat sudah terkonversi menjadi Muslim dan tinggal menjadikan ilmu pengetahuan teknologi yang hari ini tanpa nilai, insya Allah suatu saat nanti. Kalau saya meyakini dari Barat, tinggal saja masukkan nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka pada saat itu kita yang akan memimpin dunia. Bismillah, Bismillah. Insya Allah. Insya Allah Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, karena waktunya sudah habis, sudah jam 7 lebih 5 menit, maka marilah kita tutup acara kajian ini dengan bersama-sama berdoa dipimpin oleh guru kita Ustadz Tampuli. Mohon Pak Ustadz bisa membimbing kita untuk berdoa bersama. Ya, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan. Rasul kalau menutup kajian, taklim, selalu dengan 3 cara. Pertama, mengucapkan hamdalah. Yang kedua, membaca doa penutup majelis. Yang ketiga, dengan doa. Maka kita menutup majelis kita dengan doa, itu pun bagian dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Apalagi misalnya setelah doa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Gitu. Khususan alaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana Amin. lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ila yaumil qiyamah. Allahumma fatah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka. Allahumma na'udzu bika min 'ilmi la yanfa'una wa min qalbi la yakhshawna wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajab laha. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil hasidin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Nawwir qulubana bil Qur'an ya Allah. Wazayyin akhlaqana bil Qur'an. Wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Wa najjina minan nari bil Qur'an. Wa najjina minan nari bil Qur'an. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Taqabbal du'a ya Allah innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada pagi ini, hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Taumpoli, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kepada guru kita, kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Jadi mengikuti kajian ini adalah baik, menyampaikan kajian ini oleh Ustadz Taumpoli juga sangat baik. Yang paling baik adalah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Taumpoli agar untuk kita selalu bertakwa, agar kita terhindar dari musibah di dunia dan selamat di akhirat, dunia dan akhirat. Demikian, marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang kesalahan dari kami, mohon maaf atas nama pengurus Pejuang Subuh dan pribadi. Mohon maaf apabila ada yang salah. Demikian kita tutup majelis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu buat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Taumpoli. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Redi. Sama-sama. Terima kasih Pak Asril. Ya Pak. Terima kasih.